Nah, seperti janji saya, teman-teman, saya akan memberikan info gimana sih caranya atau markernya agar teman-teman tahu kalau misalnya progres body goal ideal Anda itu berjalan dengan benar. Nah, di samping saya ini, teman-teman, ada sebuah tas ya, yang hari ini akan kita buka ya. Sebenarnya apa sih isinya? Nah, nih, lumayan ya buat kita penasaran gitu, apa isinya. Ya, kita akan buka dan apa yang ada isi di dalamnya. Nah, ini adalah Caradascan ya. Jadi Caradascan ini adalah standar ya, dimana oleh Nu Skin dianjurkan ya untuk kita memantau di timbangan hari ke-0, hari ke-15, 30, 60 dan 90 hari. Nah, ini ada tombol on off-nya, teman-teman ya, kayak gini ya bentuknya. Dan ini juga ada pegangannya kayak gini ya. Jadi nanti kita pegangnya kayak gini nih, teman-teman. Nah, sekarang kita isi baterainya dulu ya. Jadi di bagian belakang ini, teman-teman ya, ini kan ada alat nih untuk naruh baterai. Ya. Nah, jadi dia di sini pakai 4 baterai, teman-teman. Nah, jadi gimana cara ngisinya? Teman-teman bisa ngikutin petunjuk yang ini aja. Nah, kayak gini ya. Nah, ini aku kayak gini. Oke, dan ya, lalu kita tutup. Nah, kayak gini. Itu teman-teman, di sini akan ada tombol on off-nya ya, kita nyalain kayak gini dan otomatis di layar dia akan nyala kayak gini. Nah, di sini kan kita benar ya, sekarang kita akan menginput ya data dari orang yang mau kita timbang ya. Jadi contohnya aja saya nih ya. Jadi ini ya. Nah, ini date-nya teman-teman bisa isi bulan dan tahun ya. Biasanya aku males nih. Nah, aku oke aja. Ini time-nya ya sama ya, jam dan berapa menit ke berapa kayak gitu ya. Nggak usah sih. Teman-teman sesuaiin aja gitu. Nah, setelah itu teman-teman di sini kita akan ngeklik nih ceritanya. Setelah itu kita nyalain teman-teman, dan otomatis nanti setelah date, tanggal dan tahun kita akan memasukkan tanggal, tahun dan jam ya kan, layarnya mati lagi tuh, dan kita akan tekan lagi tombol on off. Nah, otomatis yang data yang tadi kita masukin kan sudah masuk ya kan. Nah, sebelum kita masuk ke kilo ini kita tekan gas. Nah, di sini kita akan menginputkan berapa usia dari orang yang mau kita timbang ya. Jadi di sini umur saya kan 32 nih ya. Jadi saya tekan 32, terus saya klik ini display. Nah, di sini akan muncul pria atau wanita ya. Jadi kalau yang ini, nah ini artinya pria ya kan, kalau ditekan ini artinya perempuan. Nah, jadi begitu oke, aku kasih display set. Nah, di sini ini untuk ngetahui tinggi ya. Jadi ini kalau misalnya kurang tinggi dikurangin ya kan, kalau kurang pendek ya dikurangin, atau kalau kurang tinggi ya dinaikin. Nah, kebetulan kan saya pas 160 nih ya kan, jadi display set aja. Nah, jadi ini dicocokin perempuan usianya segini. Ini tujuannya apa teman-teman ya, untuk ngitung BMI. Nah, di sini karena saya pakai sepatu ya ceritanya, jadi ini sepatunya harus dilepas dulu nih teman-teman ya, sama kaos kakinya juga dilepasin nih. Oke, ini kan ya sudah kan siap ya. Nah, jadi ini kakinya kita kosongan nih ceritanya, jadi kita tarik ya kan, kita injak di sini. Oke ya. Nah, terus gimana dong tangannya? Nah, tangannya kayak gini nih, aku tunjukin gimana posisi tangannya ya. Jadi ini kan layarnya kan kayak gini ya teman-teman ya. Jadi itu sama aja kayak kita tuh naik sepeda motor ya. Jadi tangannya kita itu benar-benar di aluminiumnya ini ya, kita genggam gini dan gini. Nah, jadi ini kan ada pegangannya nih. Nah, kayak gini ya kan. Nah, jadi ini nggak boleh dilepas kalau misalnya timbangannya belum selesai ya. Jadi nanti kan kita berdiri nih, gini. Oke.
aku tunjukin videonya dari sebelah ya. Jadi ini timbangannya kayak gini ya kan, kita kayak gini nih, kakinya seperti yang aku ajarin tadi, dan kita lurus aja kayak gini. Nah, dilurusinnya sampai kapan teman-teman ya? Sampai ini layarnya timbangannya berhenti kayak gitu. Nah, oke. Akhirnya kedapatan nih teman-teman, berat badan aku adalah 63,9 ya. Nah, setelah itu kita akan ke display set nih, visceral fat 31%. Nah, artinya apa nih teman-teman? Apa artinya lemak tadi? Lemak tubuh ini memiliki peranan penting ya teman-teman sebagai cadangan energi. Tapi jika kadarnya terlalu tinggi, overweight ya, kita nggak boleh. Nah teman-teman lihat ya, tadi saya ini termasuk golongan wanita ya kan, dan punya saya 31%. Nah jadi over fat level punya aku ya kan. Nah kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya kan di sini, ya berarti badanku kayak gini loh ya kan. Nah, jadi jelek ya teman-teman ya, masih termasuk over fat level. Lanjut nih, ya kan? Di sini ada visceral fat. Visceral fatku 6. Artinya apa? Artinya adalah visceral fat adalah lemak yang berada di sekeliling organ penting dalam rongga tubuh. Tingginya lemak visceral ini akan meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2 ya. Jadi kayak gini ya, lemak yang ada di sekitar organ kita. Nah yang benar teman-teman, kalau sehat itu jantung kayak gini. Kalau kebanyakan lemak, jantungnya kita kalau kayak gini, jadi susah banget untuk mompa. Dan aku masuk yang nomor 6 ya, jadi masih oke lah, masih normal ya. Tapi aku tetap nggak nyaman sih sama bentuk badan aku kayak gini. Kita lanjutin teman-teman ya. Di sini kebutuhan kalori aku per hari adalah 1331. Nah, jadi kalau mau makan makanan ya nggak boleh lebih dari ini. Kalau lebih dari ini bukannya dibakar tubuh tapi malah deposit lemak ya. Setelah itu BMI ku 25,0. Apa nih artinya nih? BMI di sini, body massa index, adalah pengukuran lemak tubuh berdasarkan berat dan tinggi badan. Ya ini berlaku untuk semuanya ya. Jadi tabelnya tuh kayak gini BMI-nya. Dan tadi punya aku 25,0 ya. Berarti ini masih termasuk overweight dan mempunyai tingkat resiko kematian itu 13% ya. Jadi goalnya adalah harus normal ya teman-teman. Itu ya kan, ini body age aku nih 42, gila. Serem ya, jadi aku kelihatan 10 tahun lebih tua. Maksudnya apa tuh body age? Body age itu adalah berdasarkan hasil resting metabolisme berat badan dan kadar lemak tubuh. Jadi jika body age ini lebih besar dari usia saya yang asli ya, asli usia saya ini 32, berarti Anda perlu berolahraga rutin agar dapat menghindari berbagai macam penyakit dan mengurangi penimbunan lemak di tubuh. Nah, jika sudah sama, maka Anda telah menjalani pola hidup yang sehat. Nah, ini kayak gini ya. Nah, jadi tadi aku body age aku itu 10 tahun lebih tua, jadi dari 32 tahun ke 42 tahun. Artinya saya perlu olahraga rutin untuk mengurangi ya. So, di sini displaynya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke area cek ya. Jadi area cek ini adalah area yang penting banget untuk teman-teman ketahui sebenarnya yang dibuang itu apa gitu loh. Lemak, otot, atau kadar air ya. Karena semuanya kan biasanya fokusnya cuma pada timbangan nih. Ternyata salah ya. Nah, area cek ini adalah lemak ya yang ada di seluruh tubuh kita. Ya ini di tubuh saya 27,9% nih. Untuk di area dada 23,6%. Untuk di daerah lengan 42,5 ya. Seperti teman-teman tahu lengan saya tuh gelambir banget gitu ya. Terus di bagian paha ini 38,6. Nah, ini skeletal ini adalah otot ya. Jadi kalau misalnya teman-teman olahraga, angkat berat atau pokoknya pembentukan bodybuilding, inilah yang kita fokuskan ya. Jadi lemaknya itu harus turun, skeletalnya ini harus naik kayak gitu ya. Itu baru benar ya. Ini 25,9 seluruh badan. Untuk dada 19,9, untuk lengan 26,8 ya kan. Untuk paha 39,1. Nah, nanti aku cocokin ya teman-teman ya gimana sama progres aku dari hari-hari. Nah, ternyata gampang ya teman-teman cara ngukurnya. Jadi teman-teman yang penting punya aja timbangannya dan teman-teman ikutin aja panduannya ini. Teman-teman pasti tahu gimana progres kalian di hari ke-0, 15, 30, 60 dan ke-90 hari ya. Oke. Nah, apabila ada topik khusus yang pengen teman-teman bahas bersama saya, jangan lupa diketik aja di kolom komen. Nah, apabila video ini berguna, jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, komen,
dan share teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye.